Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Trifani Sarulinggi dengan NIM 240405501039. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi. Adapun definisi pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang mengikutsertakan semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan belajar yang sama tanpa diskriminasi. Adapun definisi pendidikan inklusi menurut Hildogen Olsen pada tahun 2007, pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Adapun Undang-Undang Pendidikan Inklusi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Inklusi Pasal 5 Ayat 2 yang menyatakan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus. Adapun kebijakan pendidikan inklusi menurut Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 adalah peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Yang berikutnya itu adalah kebijakan nasional. Yang pertama itu adalah Undang-Undang tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua adalah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi termasuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Yang ketiga adalah Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mendefinisikan pendidikan inklusi sebagai sistem yang memberikan kesempatan bagi peserta didik termasuk yang memiliki kelainan dan bakat istimewa untuk belajar bersama. Yang ketiga itu Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 merupakan peraturan yang mewajibkan sekolah formal menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Ini menyangkut penyelesaian kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mengakui hak penyandang disabilitas termasuk hak atas pendidikan yang setara dan berkualitas di lingkungan yang paling tidak membatasi. Yang berikutnya adalah kebijakan internasional. Yang pertama itu adalah Deklarasi Salamanca yang UNESCO pada tahun 1945. Deklarasi Salamanca tahun 1994 adalah pernyataan penting yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang pendidikan kebutuhan khusus di Salamanca, Spanyol, yang diselenggarakan oleh UNESCO dan Kementerian Pendidikan Spanyol. Deklarasi ini menegaskan pendidikan inklusi yaitu hak semua anak termasuk yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar di sekolah reguler. Yang kedua adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengakui hak setiap yang kedua itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Yang ketiga adalah Konvensi Hak Penyandang Cacat. Konvensi ini bertujuan untuk memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati hak yang sama seperti orang lain, bebas dari diskriminasi, dan memiliki akses terhadap berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Yang keempat adalah Konvensi Hak Anak PBB. Konvensi Hak Anak PBB mendukung pendidikan inklusif melalui pasal 28 hak atas pendidikan dan pasal 29 tujuan pendidikan yang menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan secara gratis dan setara, di mana tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian, bakat, serta kemampuan mental dan fisik secara penuh.
Yang berikutnya adalah ragam disabilitas. Yang pertama itu disabilitas permanen, yaitu anak dengan kelainan fisik, anak dengan kelainan penglihatan, anak dengan kelainan pendengaran, anak dengan ADHD, anak dengan autis, anak dengan kelainan intelektual. Yang berikutnya adalah disabilitas temporer, yaitu anak mengalami kekurangan konsentrasi akibat sering menerima perlakuan kasar dari orang tua, mengalami kesulitan menghitung, membaca karena kekeliruan guru. Yang berikutnya mengalami trauma dari bencana alam, anak berasal dari daerah terpencil, anak dengan ekonomi terbatas. Yang berikutnya adalah Index for Inclusion, itu terbagi menjadi 3, yaitu membangun yang pertama itu menciptakan budaya inklusif. Yang terbagi menjadi 2, yaitu membangun komunikasi dan menetapkan nilai-nilai inklusif. Dimensi ini menciptakan komunitas yang aman, menerima kolaborasi dan merangsang, di mana setiap orang dihargai sebagai pondasi pencapaian tertinggi setiap orang. Dimensi ini mengembangkan nilai-nilai inklusif bersama yang disampaikan kepada seluruh staf baru, siswa, pengurus, orang tua, dan wali. Yang kedua adalah dimensi menyusun kebijakan inklusif yang terbagi menjadi 2, yaitu mengembangkan sekolah untuk semua, mengorganisir dukungan untuk keberagaman. Dimensi ini memastikan bahwa inklusi meresap ke dalam semua rencana sekolah. Kebijakan ini mendorong partisipasi siswa dan staf sejak mereka bergabung di sekolah dengan menjangkau semua siswa di wilayah tersebut dan meminimalkan tekanan inklusif. Yang ketiga adalah mengembangkan praktik inklusif yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu adalah mengorkestrasi pembelajaran, yang kedua itu menggerakkan sumber daya. Dimensi ini mengembangkan praktik sekolah yang mencerminkan budaya dan kebijakan inklusif sekolah. Pembelajaran dirancang responsif terhadap keberagaman siswa. Siswa didorong untuk terlibat aktif dalam semua aspek pendidikan mereka yang memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman di luar sekolah. Itu saja, sekian dan terima kasih.